Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang konsep-konsep manajemen, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana implementasi atau pelaksanaan konsep-konsep manajemen itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian sudah biasa dengan organisasi, misalnya ya, katakanlah organisasi sekolah, OSIS, kemudian ekskul ya, atau di rumah pun sebenarnya kita membutuhkan konsep-konsep manajemen. Konsep manajemen ini berlaku dalam organisasi sekecil apapun organisasi. Setiap organisasi pasti menerapkan konsep manajemen ya. Nah sekarang kita mau lihat bidang-bidang apa saja sih sebenarnya yang ada dalam sebuah manajemen. Katakanlah misalnya kalian pernah jadi panitia misalnya. Nah kalau di panitia itu kan ada ketua panitianya di situ ya, ada kepala divisinya di situ, ada anggota-anggotanya di situ. Kemudian masing-masing divisi kemudian dikasih tugas masing-masing ya. Nah ini adalah bagian dari penerapan fungsi-fungsi manajemen yang sebelumnya kita pelajari pada video sebelum ini ya. Nah sekarang kita pengen tahu bidang-bidang manajemen apa saja sih yang biasa ada di dalam sebuah organisasi. Kalau misalnya organisasinya itu panitia, setidaknya kan butuh sekretaris misalnya, butuh bendahara bagian keuangan misalnya, kemudian butuh apalagi konsumsi ya. Nah cuman masalahnya apakah kemudian bidang-bidang ini bisa dipakai dalam organisasi-organisasi lain? Belum tentu. Karena bidang-bidang organisasi ini tergantung pada organisasi apa. Ya, nggak mungkin misalnya organisasinya misalnya kelas, ada ketua kelas, wakil ketua kelas, seksi kerohanian, seksi kebersihan. Kemudian ada seksi konsumsi, kan nggak mungkin. Ya, karena seksi konsumsi itu kan biasanya ada di kepanitiaan. Ya. Gitu. Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan, yang akan kita bahas kali ini adalah dalam sebuah perusahaan, bidang-bidang manajemen itu terbagi menjadi lebih kurang yang biasa kita temukan ada 5. Pertama ada bidang manajemen produksi. Jadi tugasnya adalah, manajemen produksi itu wajib mengelola kegiatan produksi dengan baik agar menghasilkan produk-produk yang bermutu. Ya, biasanya dia merencanakan sistem produksi. Produknya mau seperti apa, kemudian volumenya berapa, prosesnya seperti apa, lokasi, rancangannya seperti apa. Ya. Nah, kemudian setelah produk dibuat, ada namanya pengendalian sistem produksi. Quality control atau pengendalian mutu, agar mutu barang produksi ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Planning ya, balik lagi ke fungsi. Kemudian bagaimana persediaan barang, dicek ya. Nah, berikutnya adalah manajemen pemasaran ya. Nah, tugas dari bidang manajemen pemasaran adalah ya mengatur secara optimal agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produksi itu nyampai kepada konsumen dan berjalan memuaskan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya bisa misalnya riset pasar. Dia meneliti, oh di sini pasarnya bagus ya, banyak anak sekolah, berarti kalau kita jual pakaian sekolah ini pasti laku nih. Kemudian segmentasi pasar, pembagian pasar, targeting, positioning, kemudian harganya, distribusinya, sampai dengan melakukan survei bagaimana pelanggan bisa puas atau tidak dengan produk yang kita buat ya. Nah kemudian yang ketiga nih, ini pasti selalu ada di dalam setiap organisasi, bahkan di rumah pun ada. Apa? Manajemen keuangan ya. Tugas manajer keuangan adalah mengelola keuangan, bagaimana mendapatkan dana kemudian menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau di rumah itu misalkan yang jadi manajer keuangan adalah ibu ya, sumbernya dari ayah. Jadi ayah setor ke ibu, nanti yang ngatur siapa? Ibu tuh, manajer keuangannya. Kalau di kelas ada bendahara, kalau di kepanitiaan juga ada bendahara. Nah itu manajemen keuangan. Kemudian yang keempat adalah manajemen personalia. Nah ini biasanya kita temukan di dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Karena dia meliti bagaimana menerima pegawai, kemudian dia menyeleksi pegawai,
menilai pegawai, ya promosi nih, oh ini pegawainya bagus, kemudian di naikin jabatannya, oh ini jelek nih, mutasi, pindahkan ke bagian yang lain, ya agar terjadi penyegaran sehingga tadinya yang tidak termotivasi jadi lebih termotivasi, serta pemberian motivasi kerja, trainingnya misalnya family gathering itu tujuannya untuk apa? Untuk karyawan menjadi lebih semangat dalam bekerja. Tugasnya siapa? Tugas manajemen personalnya. Jadi kalau nanti kamu bertujuan misalnya, Pak saya pengen jadi manajer personalia, kepala HRD. Nah ini adalah bagian dari manajemen yang hampir setiap perusahaan besar pasti memiliki manajemen personalia. Nah yang terakhir adalah manajemen administrasi. Kalau di sekolah ini namanya tata usaha, ya. Kalau di kepanitiaan namanya sekretaris. Tugasnya apa? Memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, misalnya arsip data, kemudian penggunaan alat-alat yang efektif, ya, dan kemudahan bagi bidang lain. Jadi nanti bidang lain butuh ATK, ngambilnya kemana? Ngambil ke TU, ya. Kemudian bidang lain pengen melakukan kunjungan ke daerah lain, siapa yang menyiapkan suratnya? Administrasi, sekretaris, gitu ya. Nah, 5 bidang ini yang biasa sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan kecil, termasuk di rumah tangga, ya. Ada kepala rumah tangganya ayah, kemudian bendaharanya ibu, gitu ya. Kemudian nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Makanya di awal ya, di video sebelumnya Bapak udah sampaikan. Sebenarnya Bapak suka banget, senang ya kalau ada siswa yang aktif dalam kegiatan organisasi, misalnya OSIS gitu ya. Karena kan nanti OSIS itu ada banyak sekali kegiatan. Ada ketua OSISnya, wakil ketua OSISnya, kemudian bendahara ya, kemudian kepala seksi, kepala bagian dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kalian bisa menerapkan ya konsep-konsep dan fungsi manajemen ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti ketika sudah tamat sekolah ya, tamat kuliah ya, misalnya nanti bekerja atau misalnya nanti cari pekerjaan, udah terbiasa dengan fungsi-fungsi manajemen tadi yang kita pelajari gitu ya. Kalau di OSIS itu kan biasanya kalian akan terbiasa nanti bagaimana berbicara di depan umum ya, bagaimana kemudian berinteraksi satu sama lain, bagaimana bekerja sama dengan tim yang kadang-kadang tidak satu ide sama kita. Ya, jadi kita akan terbiasa dengan itu. Sehingga nanti setelah kerja kalian tidak kaku gitu ya. Karena udah terbiasa berorganisasi. Makanya nanti Bapak sarankan kalian untuk banyak berorganisasi, karena fungsi manajemen ini kalau tidak dijalankan kalian juga nggak akan banyak pengalaman ya yang bisa didapatkan ya. Silakan berorganisasi, apakah itu OSIS, ekskul yang lain, paskibra misalnya, atau olahraga. Nah itu bagaimana nanti mengajarkan kalian berorganisasi, menerapkan fungsi manajemen yang kadang-kadang tidak dipelajari dalam pelajaran yang ada di sekolah ya. Nah ini saja video sederhana ya pembelajaran kali ini. Meskipun sederhana tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian kalau kita nggak sempat ketemu, jadi kalian bisa belajar dari video ini ya. Terima kasih untuk pertemuan ini, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.